Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini kalian dari kelas 9A ya? Iya, Ibu, betul. Iya, Ibu. Sebelum kegiatan kita dimulai, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Boleh ada yang mimpin untuk... Saya, Ibu. Oke, Kaldera silakan. Ya, teman-teman, alangkah baiknya sebelum dimulai belajar ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik anak-anak ibu sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Wah, semangat sekali ya terdengarnya. Oke, sekarang karena ibu belum hafal nih satu persatu, jadi ibu mau dong perkenalan dari kalian nih satu persatu. Ayo, siapa dulu yang memulai? Bu. Oke, Afriana, silakan. Nama saya Afriana, Bu. Saya tinggalnya di Bogor, Bu. Wah, di Bogor, jauh ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya terima kasih Afriana atas perkenalannya. Selanjutnya, Saya, Ibu. oke, Kaldera, silakan. Nama saya Kaldera Guntur Pamungkas. Saya tinggal di Jakarta Utara, Bu, di Tanjung Priok. Wah, banyak truk ya di sana berarti. Iya, Ibu, betul. Oke, terima kasih Kaldera. Selanjutnya ada lagi. Iya, Ibu. Ayo Miranti, silakan. Saya Miranti Nurmailina, tinggal di Ciracas, Jakarta Timur, Bu. Oke, terima kasih Miranti. Selanjutnya, Ibu. oke, Tirta, silakan. Saya Tirta Alif, tinggalnya di Bogor, Ibu, sama kayak Afriana. Oh, deketan berarti ya. Lumayan, Bu. Oke, terima kasih Tirta. Silahkan. Selanjutnya, Saya, Bu. oke Umi, silakan. Nama saya Umi Latifah. Saya tinggal di Citayam, Bu. Nggak jauh dari Bogor, Bu. Kayak Tirta sama Afriana. Oh, gitu. Terima kasih ya Umi. Oke, ada lagi yang belum? Ayo, siapa lagi yang belum? Yang kita mana? Sepertinya jaringannya, Bu. Oke. Ibu, mohon maaf. Saya Trina Vitasari, tinggal di Oke, karena jaringannya terputus berarti nggak apa-apa ya Novita. Terima kasih ya Novita. Oke, selanjutnya karena kita menghindari suasana yang kaku, jadi ibu mau melakukan ice breaking. Jadi ibu punya mini games nih. Nanti namanya itu Marina menari di atas menara. Jadi, kalau ibu bilang menari, tangan kalian di atas dada. Gerakan seperti ini. Menari, ditaruh di samping kepala sambil digerak-gerakkan jari-jarinya. Lalu di atas, kepala ditaruh di atas. Lalu menara, dibikin segitiga tangannya. Mengerti semuanya? Mengerti, Ibu. Seperti, Bu. Oke, sekarang kita mulai berurutan ya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Oke, sekarang ibu mau lihat dulu kalian berurutan. Coba. Ayo. Rina menari di atas menara. Oke, sekarang kita coba acak ya. Marina di atas. Marina menari
Menara di atas. Marina di atas. Menari. Menara. Marina di atas. Menari. Menara. Yeay, tepuk tangan dulu buat semua. Terima kasih ya semuanya. Iya, Ibu. Oke, Bu. jadi pada kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan kelompok. Ada yang tahu nggak kegiatan kelompok itu apa? Saya, Bu. Oke, Afriana, silakan. Apa itu kegiatan kelompok? Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok bukan, Bu? Iya, betul sekali. Lebih lengkapnya itu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Oke, good. Terima kasih, Aviana, atas jawabannya. Nah, dengan kegiatan bimbingan kelompok ini, kita akan menggunakan teknik role playing. Sekarang ada yang tahu nggak role playing itu apa? Bu, Oke, Tirta, silakan. teknik bermain peran ya, Bu? Betul, bermain peran. Nah, sekarang kita mulai dengan mengungkapkan temanya. Tema yang akan Ibu berikan yaitu tentang emosi. Sebelumnya, Ibu mau tahu dari kalian, apa sih emosi itu? Emosi itu banyak, Bu. Ada apa aja? Ada sedih, Bu. Terus, ada lagi? Senang, Bu, senang. Ya, betul. Ada lagi? Takut, Bu, takut. Betul sekali. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab ya. Jadi, pada dasarnya itu, emosi adalah dorongan untuk bertindak. Jadi, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Jadi, emosi itu nggak cuma hanya marah, tapi ada bermacam-macam. Marah, sedih, takut, bahagia, cinta, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum kita memulai semuanya, dipastikan semuanya sudah siap ya untuk melakukan kegiatan hari ini. Pertama-tama, Ibu sudah membagikan naskah sebuah cerita di WhatsApp grup yang bisa kalian buka. Lalu kalian bisa membagikan peran, juga mempelajari karakter dari peran-peran tersebut. Bisa semuanya? Siap, bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ibu beri waktu 5 menit sebelum kalian memerankan ceritanya ya, oke? Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah? Sudah semua? Bu. Udah, Bu. Oke, sekarang silakan dimulai ceritanya. 6 di mana kamu ini? Ayah sudah pulang. Sini tasnya ya. Sudah tahu ayah baru pulang. Makan mana makan? Aku sudah lapar banget ini. Kok ayah suaranya kasar seperti itu? Sudah disiapkan tuh di atas meja. Ah, makanan apa ini? Kamu nggak bisa masak yang lain? Ayah ini kenapa sih? Setiap hari selalu marah-marah. Kamu ini jadi istri nggak becus. Ada apa sih, Bu? Berisik banget. Ayah kamu itu sudah keterlaluan. Sudah buang saja makanan yang ada di atas meja itu. Aku kan lagi belajar, Bu. Ibu sajalah. Suasana rumah semakin tak nyaman, terutama untuk Aryani yang pusing mendengarkan orang tuanya yang selalu ribut. Ayah Aryani pun sering melamun dan menyendiri, sampai beberapa hari kemudian. Nih, ya nih, sini kamu. Cariin sepatu ayah, cepat. Lagi belajar, ya. Ambilin sepatu ayah dulu. Ayah sudah kesiangan ini. Kamu belajar nanti aja di sekolah. Lagian perempuan, bangunnya siang. Mau jadi apa kamu ini? Ya, Ibu. Aku ambilin. Yani, kamu bantu ibu masak dulu. Ibu,
Ini kan udah siang, Bu. Aku belum berangkat sekolah. Kamu ini kalau disuruh orang tua ngebantah terus. Kenapa sih aku jadi seperti pembantu gini? Kini Aryani menjadi sasaran atas setiap kemarahan orang tuanya. Ia disuruh-suruh dan selalu salah. Hingga akhirnya ia pun tidak bisa menahan emosi dan ikut marah-marah. Hingga pada suatu sore hari, Ya, uang belanja sudah habis nih. Aku minta uang belanja dong. Apa? Uang belanja lagi? Kemarin baru dikasih, sudah habis. Kamu ini boros banget jadi orang. Ya kan uang yang kemarin sudah habis dibelanjakan. Emang dasar ayah yang pelit. Risi, bisa nggak sih ayah dan ibu nggak berantem terus? Nggak sopan kamu ya sama orang tua. Teriak-teriak kamu. Ngapain di dalam kamar terus? Bukannya bersih-bersih rumah. Ini rumah seperti kandang ayam. Ayah kalau bicara jangan sembarangan. Aku ini sudah capek. Setiap hari bekerja tiap hari. Kerja? Kerja apa? Sudahlah, aku pusing ada di rumah ini. kini Aryani pun semakin kalut. Ia tidak konsentrasi lagi dalam belajar di sekolahnya. Teman-temannya pun menyadari hal itu dan menanyakan ada masalah apa. Hei, kamu lagi sakit ya, An? Dari kemarin diam aja. Kenapa sih? Tumben banget. Kalau ada masalah, cerita aja ke aku. Mungkin aku bisa bantu kok. Nggak ada apa-apa kok, Cinta. Sini dulu kamunya. Kamu tuh anggap aku tuh apa sih? Udah cerita aja dulu. Kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Ini, aku lagi ada masalah. Masalah apa? Uang sekolah? Apa masalah pacar kamu? Bukan. Ini masalah keluarga. Orang tua aku selalu berantem di rumah. Aku jadi nggak fokus buat belajar di sekolah. Aku turut prihatin ya, Yan, atas kejadian itu. Sabar aja ya. Terus orang tua kamu sekarang di mana? Ibu ada di rumah, tapi ayah entah pergi kemana. Ya ampun, sabar ya, Yan. Aku bakal terus ada buat kamu kok. Makasih ya sudah ada untuk aku. Ya, Yan. Aryani tak bisa bertahan dari kesedihannya karena orang tuanya bercerai, sehingga ia tidak masuk sekolah beberapa hari. Ia hanya mengurung diri di kamar dan mulai keluar dengan anak jalanan. Sampai suatu hari sahabatnya datang memarahi dia. Yan, kamu nggak sekolah? Kok di sini? Dasar kamu, ih. Sudahlah, kamu tidak perlu pedulikan aku. Yan, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Ingat, Yan, kamu tuh harus tetap sekolah. Mau sekolah pakai apa? Uang aja aku nggak punya. Afrian, kamu tuh jadi orang jangan pesimis. Ya, kalau kamu seperti itu, kamu nggak akan bisa jadi lebih baik daripada orang tua kamu. Kamu sadar nggak sih, masa depan kamu tuh masih panjang. Tapi kamu nggak tahu, kamu nggak akan bisa bantu aku. Udah, kamu tuh nggak usah mikirin apa-apa, nggak usah banyak bicara. Pokoknya aku nggak mau tahu kamu besok harus sekolah. Yang lainnya tuh biar aku aja yang urus. Ingat ya, hargain aku sebagai sahabat kamu. Aku nggak mau kehilangan sahabat terbaik aku. Dan aku janji, aku nggak akan tinggal diam aja dengan masalah yang kamu hadapi sekarang ini. Makasih ya Cinta, udah mau bantu aku. Sama-sama ya. Akhirnya Aryani sadar hidupnya harus dilanjutkan meski orang tuanya telah bercerai. Kini Aryani memutuskan untuk tidak peduli dengan keluarganya dan lebih fokus dengan belajar. Teman Aryani pun mendukung dan mencarikan dia pekerjaan untuk membayar uang sekolah agar tidak bergantung pada ibunya. Oke, sekian dari cerita yang telah kalian perankan. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk
tahap evaluasi. Sebelum itu, Ibu ingin tahu dong, dari yang memerankan nih, kalian menjadi apa sih? Coba tolong perkenalkan tokoh kalian dan karakternya itu seperti apa. Saya Kaldera. Tadi saya berperan Ya. sebagai Pak Somad. Nah, Pak Ya. Somad di sini memiliki karakter yang kasar, pemarah, kurang peduli terhadap keluarga. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kaldera. Ayo selanjutnya. Saya Ibu. Oke, Saya- Miranti, silakan. Saya Miranti tadi berperan sebagai Ibu Inem. Ibu Inem ini adalah istri dari Pak Somad. Dan Ibu Aryani, karakternya itu cerewet, tidak bersyukur sama pemborosan. Terima kasih. Oke, terima kasih Miranti. Selanjutnya. Saya, Bu. Oh, Afriana dulu deh, Bu. Oke, Afriana, silakan. Saya Afriana tadi berperan sebagai Aryani, Bu, anak dari Pak Somad dan Ibu Inem yang berkarakter manja dan pandai. Oke, terima kasih. Selanjutnya Umi, silakan. Saya berperan sebagai Cinta, Bu, temannya Aryani. Karakternya itu perhatian, suka menolong, baik hati gitu, Bu, sama cerewet. Oke, terima kasih Umi. Terima kasih semuanya atas perkenalan perannya. Kita lanjutkan ke tahap evaluasi. Karena bermain perannya sudah selesai, Ibu mau tanya kepada Tirta dan Novita sebagai pengamat dari cerita tadi. Kira-kira tentang apa sih tema yang dimainkan dari teman-teman kalian tadi? Temanya itu tentang bagaimana cara mengendalikan emosi, gitu ya, Bu. Jadi kan dari misalnya kita lihat dari anaknya, Bu, dari Aryani itu, dia kan lagi sedih, lagi terpuruk, banyak masalah gitu, Bu, tentang dia dan keluarganya. Nah, terus ada temannya ini yang membantu dia buat mengendalikan si Aryani ini agar dia tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak baik, biar dia nggak main sama anak-anak jalanan lagi gitu, Bu, dan kembali ke sekolah. Seperti itu mungkin, Bu. Iya, betul sekali. Jadi peran utamanya di sini adalah Aryani. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau mencoba memaparkan untuk mendapatkan pesan dari cerita yang dimainkan tadi. Saya Ibu. Novita aja, Bu. Siapa? Oke, Novita, silakan. Sepertinya Novita ada gangguan, Bu. Saya aja, Oke. Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Saya izin menanggapi, Bu, bagian yang tadi ayahnya dari Aryani. Boleh, silakan. Ayahnya itu seorang yang temperamental ya, Bu. Dan suka marah-marah gitu, Bu. Jadi orang emosian. Betul sekali. Jadi karena emosi yang dipunya oleh ayahnya Aryani itu tidak bisa dikendalikan, maka juga berdampak ya pada anaknya. Padahal yang punya temperamen itu bapaknya, tapi bisa berpengaruh loh terhadap anaknya. Terus ada lagi yang mau menanggapi? Saya deh, Bu, boleh, Bu. Ayo silakan. Umi. Dari saya sih ngamatin dari peran saya ya, Bu, dari temannya si Aryani itu. Jadi Ya. temannya itu baik gitu, Bu, kayak setia kawan, nggak ninggalin dia pas lagi susah. Betul sekali, berarti temannya itu setia dalam keadaan apapun. Selain Umi, ada lagi yang mau menanggapi atau mengambil pesan dari cerita yang tadi? Saya deh, Ibu, saya. Boleh Tirta, silakan.
Saya sih ngelihatnya dari orang tuanya Aryani itu ya Bu. Seharusnya orang tuanya itu jangan apa ya, jangan kasar gitu Bu ke anaknya, karena nanti berdampak kepada seperti motivasi belajarnya dan pokoknya mengganggu aktivitas belajarnya Bu, dan mengganggu pertumbuhannya juga Bu, bisa mengganggu mentalnya juga Bu. Betul sekali, betul sekali yang dibicarakan oleh Tirta tadi. Oke, selanjutnya Ibu minta tolong kepada Kaldera untuk share screen materi dari emosi. Boleh, Kaldera? Baik Bu, sebentar. Apakah sudah terlihat? Terlihat kali ya. Sebentar, Kak. Oke, untuk memperkuat materi kita tentang emosi, jadi Ibu akan menjelaskan emosi itu apa. Yang pertama, pengertian emosi. Jadi, emosi itu diartikan sebagai dari reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal ini biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif pada seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi akan situasi yang terjadi. Oke, selanjutnya ada macam-macam emosi. Yang pertama ada kebahagiaan. Pada emosi kebahagiaan ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera. Kebahagiaan ini dapat diekspresikan dengan banyak cara, seperti melalui ekspresi wajah yang tersenyum, nada suara yang ceria, yang menyenangkan, bahasa tubuh yang terlihat santai ataupun bersemangat. Lalu yang kedua ada kesedihan. Emosi ini ditandai dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hatinya yang buruk. Seperti emosi lainnya, kesedihan juga bisa datang kapan saja dan dialami oleh semua orang dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, ada ketakutan. Ketakutan adalah emosi kuat yang memerankan peran penting untuk bertahan hidup. Pada saat merasakan emosi ini, otot itu menjadi lebih tegang, jantung berdetak lebih cepat, dan pikiran pun menjadi lebih waspada. Next, ada rasa jijik. Rasa jijik itu ditandai dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, merasakan, atau mendengar sesuatu, sehingga berusaha keras untuk menghindarinya. Walaupun terdengar buruk, emosi ini dapat membangun sikap diri untuk menjaga kebersihan, sehingga tubuh terhindar dari penularan penyakit. Lalu yang kelima ada marah. Emosi marah ini ditandai dengan rasa frustasi, merasa tidak cocok dengan orang lain. Kemarahan itu sering ditunjukkan dengan berbagai ekspresi seperti nada suaranya yang kasar atau berteriak. Lalu yang kedua ada badan yang berkeringat dan wajahnya memerah. Yang terakhir yaitu perilakunya menjadi agresif seperti memukul, menendang, atau melempar benda. Terkejut atau kaget bisa dikategorikan sebagai emosi positif, emosi negatif, juga netral. Kondisi ini biasanya terjadi sangat singkat akibat sesuatu hal yang tidak terduga. Next, ada cara mengendalikan emosi. Di sini ada 3. Yang pertama, berpikiran dan bersikap positif. Yang kedua, menghindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif. Lalu yang terakhir, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Oke, sekian materi dari Ibu. Menurut kalian, apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari materi emosi ini? Ada yang bisa menjawab? Aku, Bu, mau coba menyimpulkan. Oke, silakan Afriana. Berarti tadi dari yang bermain peran itu ada 3 emosi ya, Bu. Ada emosi marah, itu dari bapaknya Aryani, emosi sedih dari Aryani. Ya, Bu. Itu bukan, Bu? Betul sekali. Jadi dari cerita tadi, yang ditangkap itu ada 2 emosi, yaitu marah dan sedih. Selanjutnya ada lagi yang mau memaparkan kesimpulannya? Saya, Bu.
Boleh, silakan, Novita. Jadi saya jadi mengerti dari materi yang Ibu sampaikan bahwa cara mengendalikan emosi itu dengan berpikir yang positif dan melakukan aktivitas yang menyenangkan bagi saya. Benar tidak, Bu? Oke, jadi ternyata mengendalikan emosi itu sangatlah penting. Dan cara kita untuk mengendalikan emosi itu ada beberapa cara. Yang pertama itu berpikir positif di setiap ada masalah. Kemudian bisa menghindari hal-hal yang membuat emosi itu tidak stabil. Lalu yang ketiga, melakukan hal-hal yang positif atau banyak melakukan aktivitas. Seperti itu. Oke, karena materinya sudah selesai dan waktunya pun sudah hampir habis, Ibu akan akhiri kegiatan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya anak-anak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dengan aktif dan juga melancarkan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, Ibu. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang nanti akan Ibu bagikan materi yang lebih menarik lagi ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih juga, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh.